karena di forum sidang ini kan kadang-kadang dinamika ini malah sampai dengan pukul meja, balik meja itu kan biasanya normal. Jadi dan sudah menjadi kebiasaan kami biar tegang bagaimanapun dalam perdebatan kami di dalam ruang sidang, keluar nyaman-nyaman saja. Yang menjadi konsentrasi saya adalah ketika dalam perdebatan saya dengan Pak Ketua itu ada gestur dari Pak Bupati yang menunjuk saya, lalu kemudian ada gestur tangan itu suruh saya ke depan. Saya tidak tahu karena jaraknya agak jauh entah apa maksudnya, tapi menurut saya ada gestur yang tidak etis bagi saya karena bagaimanapun ini urusan rumah tangga DPRD. Kenapa ada gestur seperti itu? Dan saya melihat bahwa itu bukan gestur yang tapi memang gesturnya marah, tidak senang. Oleh karena itu ketika kami masing-masing anggota, masing-masing komisi yang hendak keluar untuk menuju ruang komisi masing-masing untuk melakukan pemilihan pimpinan AKD, saya memang sengaja mendatangi Pak Bupati, mempertanyakan kenapa Pak Bupati sampai dengan tadi itu menunjuk-nunjuk saya lalu mengajak saya ke depan dengan amarah yang saya lihat tadi itu, kira-kira apa maksudnya. Lalu kemudian Pak Bupati menjawab saya bahwa ya saya ajak engkau ke depan supaya engkau berkelahi dengan David, jangan hanya omong banyak mulut besar, tunjukkan, buktikan siapa yang paling jago, siapa yang paling hebat, jangan hanya mulut besar. Kalian omong banyak, terlalu banyak omong, kan begitu. Jadi saya malah merasa lucu. Saya pikir Pak Bupati main gila. Jadi saya bilang, masa Pak Bupati bicara seperti itu? Dia bilang, oh iya, supaya kita buktikan siapa yang paling kuat, jangan hanya mulut besar, kata yang sama diulangi lagi. Ya akhirnya saya malah ketawa karena bagi saya tidak etis juga untuk saya meladeni Pak Bupati dengan pembicaraan-pembicaraan yang bagi saya tidak penting. Karena menurut saya tidak sepantasnya seorang bupati itu malah terkesan memprovokasi, mengadu domba supaya di internal kami bersama saya sebagai selaku anggota itu malah bentrok dengan pimpinan DPRD. Satu hal yang saya sesalkan adalah harusnya beliau sadar bahwa kemarin itu ranahnya DPRD, rumah tangganya DPRD. Dan seharusnya beliau memposisikan diri sebagai kepala daerah yang merupakan pembina politik di daerah ini. Jadi sikap-sikap itu kan tidak perlu dilakukan kemarin. Tapi syukur puji Tuhan ya saya tidak meladeni. Dengan apa yang saya sampaikan itu teman-teman juga merasa aneh dan marah toh. Kenapa sampai dengan pernyataan itu keluar dari mulut seorang bupati? Makanya mereka marah itu meminta bupati untuk klarifikasi maksud apa dengan sikap dia kemarin sampai dengan bicara seperti itu. Memang sangat disesalkan sekali kalau misalnya harusnya kemarin itu beliau hadir itu memposisikan benar-benar sebagai bupati. Tidak boleh dia memposisikan diri sebagai ketua partai. Karena bagaimanapun beliau harus paham bahwa ketua DPRD, pimpinan DPRD, ketua wakil ketua itu representasi dari lembaga DPRD. Pimpinan DPRD tidak mewakili partai atau fraksi. Mereka ketiga pimpinan ini mewakili lembaga DPRD, kami 35 orang secara keluar dan ke dalam. Harusnya beliau paham itu. Dan berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Bupati termasuk di klarifikasi yang saya juga sempat lihat videonya kemarin di YouTube dan juga ada video yang sempat dikirim oleh teman-teman, itu bagi saya klarifikasi itu tidak pas, tidak tepat karena sama sekali saya tidak mengeluarkan kata-kata yang dianggap Pak Bupati tidak etis. Ya, silakan dia buktikan kira-kira saya usah bicara apakah saya sedang menghina seseorang atau mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor. Tidak kasar terhadap Pak Ketua DPRD. Tidak ada, hanya intonasi suara besar ya gitu. Ini hanya soal bagaimana Pak Bupati memahami saja ranahnya. Dia harus ngerti bahwa ini urusan rumah tangga DPRD. Tidak serta-merta karena kebetulan Pak Ketua DPRD ini adalah seorang sekretaris PDIP, lalu kemudian lembaga DPRD ini dibenturkan dengan identitas partai. Saya pikir salah, ini keliru, tidak boleh. Apalagi kapasitas tadi seperti saya sudah sampaikan, beliau itu Ketua DPRD yang mewakili representasi dari lembaga ini. Kami 35 orang secara keluar dan keluar. Seperti itu. Tapi kan saya merasa lucu karena saya tidak bodoh. Saya ini pejabat publik, saya ini anggota DPRD. Kalau Pak Bupati tidak nyaman karena saya banyak bicara, itu keliru karena tugas saya bicara. Tugas saya bicara. Sudah berulang-ulang itu tidak etis yang seperti apa? Kan begitu. Beliau tidak bisa hanya sekedar mengumbar hoax. Kan begitu. Harus dia bisa buktikan. Kapan saya mengatakan tidak etis? Harus dia paham dulu. Fakta bahwa saya
tidak pernah melakukan hal yang tidak etis itu adalah dengan ketika selesai kami menuju ke ruang komisi, Pak Ketua kemudian mengikuti saya dan menyampaikan permohonan maaf, dan itu sampai 2 kali. Pertama sekali itu di depan tangga di ruang sidang utama, dia datang peluk cium saya, menyampaikan permohonan maaf, dan juga ketika di depan ruang komisi 2. Ruang komisi 2 itu juga Pak Ketua kemudian datang memeluk saya dan menyampaikan permohonan maaf. Jadi antara Bapak Dewan dengan antara saya dengan sudah selesai. Kalau sesama kami anggota DPRD itu kami sangat dewasa benar. Dinamika itu hanya terjadi di dalam ruang sidang. Setelah keluar itu semuanya tidak ada, kami kembali berkomunikasi seperti biasa, tidak ada yang kami bawa dari dinamika di dalam ruang sidang. Dan sikap permohonan maaf itu adalah bentuk penyesalan Pak Ketua. Karena kenapa sampai dengan hal yang sebenarnya saya sampaikan sederhana, hanya mempertanyakan soal kenapa sidang diskurs terlalu cepat, tapi harus sampai dengan saya ditanggapi dengan emosional, dong.